Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kuliah sore ini kita lanjut mengenai tujuan dari hukum Islam, al-maqasid asy-syariah. Di dalam hukum Islam, sebagaimana kita ketahui, kita kenal istilah syariah sebagai penyebutan untuk hukum Islam yang secara khusus dibahas di dalam berbagai kitab fikih. Namun pembahasan ini tentu didasarkan kepada konsep dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma, dan Qiyas. Konsep tujuan syariat Islam yang dalam bahasa Arab tadi kita sebut dengan al-maqasid asy-syariah dikembangkan oleh Syekh Asy-Syatibi, seorang ulama yang hidup di kawasan Andalusia, sekarang namanya Spanyol. Ketika umat Islam berjaya di benua Eropa, Syekh Syatibi ini mengembangkan konsep al-maqasid asy-syariah ini. Syatibi itu sendiri nama tempat di mana beliau tinggal, yang di sebuah daerah Sativa dalam bahasa Latinnya, yang dalam bahasa Arab disebut Asy-Syatibi. Jadi menurut Syekh Asy-Syatibi ini, syariat Islam mempunyai 4 tujuan utama. Jadi setiap syariat Islam itu mempunyai 4 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai prinsip tauhid, di mana semua ajaran Islam ini bertujuan untuk mengesahkan Allah. Allah sebagai Tuhan yang tunggal, yang esa, yang di dalam ilmu Islam itu disebut dengan ilmu tauhid. Jadi ini tujuan yang tertinggi dari syariat Islam itu, apapun bentuk dari syariat Islam itu. Yang kedua adalah untuk melindungi jiwa manusia, untuk melindungi nyawa manusia. Tujuan kedua ini tertuju kepada manusia sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah yang telah diberikan nyawa untuk bisa hidup, dan nyawa itu tidak boleh dihilangkan oleh siapapun kecuali Allah sendiri yang berhak mencabut nyawa seseorang. Oleh karena itu, syariat Islam ini diturunkan juga untuk melindungi nyawa manusia dari proses penghilangan atau pencabutan oleh yang tidak berhak, kecuali dengan izin Allah. Yang ketiga adalah tujuan syariat Islam yang ketiga adalah untuk melindungi keturunan. Jadi keturunan manusia ini dilindungi dengan cara menetapkan hukum seperti hukum perkawinan, supaya manusia itu mempunyai keturunan yang jelas sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini membedakan antara keturunan manusia yang mendapatkan petunjuk Allah dan keturunan manusia yang tidak mendapatkan petunjuk Allah. Sehingga syariat Islam ini juga bertujuan untuk memperjelas dan melindungi keturunan manusia itu dengan segala hak dan kewajibannya. Yang keempat,
tujuan yang keempat di Islam adalah untuk melindungi harta benda manusia. Jadi harta benda itu dilindungi dengan hukum, ditetapkan hukum, mana yang boleh, mana tidak boleh. Misalnya peralihan hak atas suatu harta benda, itu ada hukumnya, apakah melalui proses perdagangan maupun cara yang lain, secara hibah, sedekah, atau wakaf. Ini ditetapkan hukumnya. Dan yang kelima adalah untuk memelihara jiwa dalam pengertian mental manusia. Artinya di sini hukum Islam itu juga bertujuan untuk melindungi jiwa manusia dalam makna mental, yaitu supaya dia tetap menjadi manusia yang akalnya itu terpelihara dengan standar akal yang sehat, sehingga dia dapat dipertanggungjawabkan apapun yang dilakukan karena jiwanya sehat. Dapat juga kita katakan bahwa tujuan kelima ini adalah untuk melihara akal. Jadi orang itu tidak boleh kehilangan akal sehatnya. Misalnya ada orang yang gila, itu orang gila itu tidak sehat akalnya, sehingga dia tidak punya kewajiban hukum apapun dan tidak punya akibat hukum atas perbuatannya itu. Supaya manusia itu bisa bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya, maka dia harus menjadi manusia yang sehat akalnya, bukan orang gila. Tujuan yang kelima dari syariat Islam ini adalah untuk memelihara akal supaya tidak rusak akibat dari perilaku tertentu yang bisa merusak akal, seperti minuman keras misalnya, atau obat-obat terlarang. Ini bisa merusak akal, membuat manusia tidak sadar, menjadi mabuk, ya, menjadi tidak sadar diri, menjadi hilang kontrol. Jadi ini dilindungi oleh syariat Islam dengan cara menetapkan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Berdasarkan 5 tujuan ini, maka penerapannya itu juga bisa dilihat atau dilakukan dengan cara memperhatikan al-ahkam al-kamsah, hukum yang 5. Al-ahkam al-kamsah, hukum yang 5 ini adalah bentuk status hukum dari setiap perbuatan atau sikap orang Islam. Bagaimana bentuk status hukumnya? Yang pertama, ada yang disebut dengan wajib. Yang kedua ada dengan status sunnah. Yang ketiga ada status makruh. Yang keempat ada mubah. Dan ada yang haram. Jadi apa yang disebut dengan sesuatu yang bersifat wajib dilakukan, yaitu ketika hukum Allah telah menetapkan itu wajib dilakukan atau wajib dihindari tidak dilakukan, maka kewajiban ini sifatnya mutlak, absolut, maka dikatakan dengan wajib. Apapun yang telah diperintahkan oleh Allah sebagai wajib, itu tidak boleh dikurangi sedikit pun, baik sifatnya yang perbuatan maupun sesuatu yang dilarang. Kita ambil contoh yang paling mudah barangkali adalah kewajiban melaksanakan sholat. Itu bentuknya perbuatan. Jadi perbuatan sholat itu wajib, dan apabila tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi yang namanya dosa. Jadi orang yang tidak melaksanakan kewajiban
akan mendapat dosa. Tetapi bagi yang melakukannya diberikan imbalan berupa pahala. Jadi bagi sesuatu yang berstatus wajib, di situ ada pahala dan ada juga dosa. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan mendapat dosa. Sedangkan bagi hal yang dilarang itu sebaliknya. Kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan mendapat dosa. Jadi itu kebalikannya. Kemudian tingkatan kedua yaitu yang statusnya sunnah. Ini sunnah kalau kita maknai dengan sunnah Rasul, dengan tradisi Rasul, maka makna di sini sunnah adalah dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang baik itu dianjurkan. Misalnya menolong orang lain yang membutuhkan, nah itu sunnah hukumnya. Ya, melakukan kebaikan apapun yang diridhai oleh Allah itu hukumnya sunat. Apa akibat hukum dari perbuatan sunat ini? Yaitu bagi yang melakukannya itu akan mendapatkan pahala. Namun bagi yang tidak melakukannya tidak diberikan dosa. Jadi hanya pahala saja yang didapat bagi orang yang melaksanakan sesuatu yang telah disunatkan di dalam syariat Islam ini. Yang ketiga adalah sesuatu yang boleh, yang mubah, yang jaiz. Artinya sesuatu yang boleh dilakukan, tidak dilarang, tidak juga disuruh. Nah, ini disebut dengan mubah atau boleh atau jaiz dalam bahasa Arab. Jadi ini tidak ada pahalanya kita lakukan dan juga tidak ada dosanya. Jadi ini hanya untuk kepentingan kita atau kepentingan apapun yang sifatnya itu tidak memberikan mudarat kalau tidak dilakukan, sehingga sifatnya itu netral, tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Yang keempat yang disebut dengan makruh. Makruh itu maksudnya adalah yang dibenci. Dari kata dasar karaha, benci, membenci, kemudian menjadi makruh, sesuatu yang dibenci. Jadi sesuatu yang dibenci itu, yang tidak disukai di dalam Islam itu dianjurkan supaya dijauhi. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan ada kemungkinan dia merusak yang telah baik, itu diharapkan bisa dijauhkan, jangan didekati. Karena kalau dekati itu bisa menimbulkan potensi kerugian atau hal yang tidak baik, maka sebaiknya itu dijauhi karena itu telah dibenci. Jadi status ini dalam syariat Islam itu makruh sifatnya. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan haram. Haram sesuatu yang dilarang. Kalau dilarang kita misalnya mencuri, nah itu berarti kalau kita juga mencuri, berarti itu melakukan perbuatan yang haram. Akibatnya apa? Akibatnya atas perbuatan yang haram itu kita akan mendapat dosa. Ya, akan mendapat dosa. Apapun yang dilarang oleh Allah, kalau dilakukan itu mendapat dosa. Apa mencuri, membunuh, menyakiti orang, membungakan uang, riba, ya, dan banyak sekali perbuatan yang dilarang yang secara umum dapat disebut dengan dosa besar, yang merupakan dosa besar, al-kabair. Jadi kalau dilihat di dalam pembahasan mengenai al-kabair, misalnya di YouTube itu bisa didengar nanti. Tinggal dibuka di YouTube itu Al-Kabair, nanti akan ada uraian ya mengenai dosa-dosa besar itu lebih dari 70 macam. Ini yang sifatnya haram, yang tidak boleh dilakukan. Jadi dengan demikian maka al-ahkam al-khamsah ini
menjelaskan 5 status atau kualifikasi dari suatu perbuatan manusia atau sikap yang di dalam syariat Islam ini bisa dikategorikan sesuai dengan sifat-sifat dari perbuatan itu dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan atau sikap tersebut. Jadi silakan nanti dipelajari lagi, dicek mengenai al-ahkam al-khamsah di dalam buku hukum Islam maupun fikih. Saya kira demikian sebagai bahan diskusi kita pada sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.